Kinerja Satreskrim Polresta Deli Serdang kini menjadi sorotan. Nurhaida warga Dusun V Wonosari, Tanjung Morawa mengaku kecewa, 1 bulan lebih kasus laporannya belum ada penanganan berarti. Kekecewaan Nurhaida ini kembali menambah cerita catatan buruk kinerja kepolisian dalam penanganan laporan. Masyarakat merasa kepercayaannya dikhianati dan merasa sudah ditipu. Akhirnya kesabaran Nurhaida, 60 tahun, yang sudah menunggu 7 tahun lamanya gugur. Nurhaida akhirnya melaporkan MN ke Polresta Deli Serdang dengan dugaan penipuan. Nurhaida Borusitorus saat diwawancarai Tuntas Pos TV pada hari Jumat, tanggal 27 Maret tahun 2026, Nurhaida mengaku melaporkan MN ke Polresta Deli Serdang karena sudah dianggap berniat menipu, di mana selama 7 tahun lamanya. Total 45 juta rupiah uang yang dipinjam oleh MN sejak tanggal 31 Juli tahun 2019 hingga saat ini belum dikembalikan. Setelah saya pulang sekolah, dia datang ke rumah ini siang-siang jam 1. Minta tolong, mau pinjam duit katanya. Terus saya bilang, saya nggak ada duit, adanya di bank. Oh ya, boleh saya pinjam. Saya butuh buat ngurus SK rumah katanya. Jadi karena saya kenal betul sama dia dan teman baik, ya saya percaya. Kami pergi ke Tanjung narik duit ini. Kami tariklah 30 juta. Transaksilah di rumah ini. Nah, begitulah awalnya. Pada saat Mami Ibu Runai Baho. berapa dipinjamnya uangnya? 30 juta. 30 juta. Dalam jangka ada di antara dibuat di kwitansi? Nggak ada ditentukan. Nanti Tapi saya ada kwitansinya. Iya, ada lengkap. Begitu. Jadi Iya. setelah itu udah berapa lama itu, Bu? Sudah 7 tahun lebih. Udah buat laporan, Bu? Sudah buat, udah Kapan 2 kali. buat laporan? Januari awal. Januari awal sudah dijalankan surat somasi pertama. Somasi pertama Iya. ya. Proses apa saja yang dilaksanakan oleh pihak Juper dari Polres Deli Serdang? Nah, setelah berjalan somasi kedua, nggak direspon juga, kami lapor ke Polres. Jadi sudah wawancarai saya di sana. Oh begitu. Iya. Harapan Ibu gimana untuk selanjutnya? Harapan saya duit itu supaya dikembalikan. Itulah harapan saya. Makasih ya, Bu. Iya, makasih. Nurhaida Borusitorus menuturkan, pada tanggal 31 Juli tahun 2019, MN datang ke rumahnya dan meminjam uang 30 juta rupiah. Tidak berhenti di situ, pelaku kembali datang pada tanggal 10 Oktober tahun 2019 meminjam 10 juta rupiah, lalu pada tanggal 24 November tahun 2019 kembali datang dengan cara yang sama dengan memohon dan meminjam 5 juta rupiah. Total kerugian 45 juta rupiah. Dia datang memohon, saya percaya. Tapi ternyata saya ditipu. Saya sudah melapor, tapi tidak ada kejelasan, ujar Nurhaida. Nurhaida Borusitorus juga menyampaikan bahwa MN diduga sengaja tidak ada itikat baik mengembalikan uangnya. Nurhaida mengaku MN diduga sengaja menipu dan tidak ada itikat baik, bukan karena tidak memiliki uang. Di mana MN diketahui tergolong orang berada yang memiliki usaha dan harta lainnya seperti ruko dan rumah. Dengan laporan yang sudah ada, Nurhaida berharap Polresta Deli Serdang segera melakukan proses hukum dan menindak tegas MN yang diduga telah melakukan penipuan terhadap dirinya. Ia meminta Kapolresta Deli Serdang ikut turun tangan dan mengawal kinerja jajarannya di Satreskrim Polresta Deli Serdang yang diduga sengaja menunda-nunda penanganan laporannya. Perlu diketahui, orang yang tidak berniat bayar hutang dapat dijerat secara perdata gugatan wan prestasi maupun pidana. Penipuan penggelapan jika terbukti ada unsur niat jahat sejak awal. Sanksi pidana dapat berupa penjara berdasarkan pasal penipuan KUHP 378 atau pasal 379A tentang kebiasaan berhutang tanpa membayar, dengan ancaman hingga 4 tahun penjara. Penting untuk dicatat bahwa UU No. 1 tahun 2023 mulai berlaku penuh pada tanggal 2 Januari tahun 2026, pasal 492 KUHP baru UU No. 1 tahun 2023 terkait penipuan, dalam KUHP baru UU 1/2023 pasal 492 mengatur tentang tindak pidana penipuan yang sebelumnya diatur dalam pasal 378 KUHP lama. KUHP baru UU No. 1 tahun 2023, yang berlaku mulai 2026, mengatur sanksi pidana penipuan uang terutama dalam pasal 492. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal kategori. Tim Tuntas Pos TV mengabarkan dari Medan.
Pak.